Singkong adalah tumpuan hidup jutaan petani di Indonesia, negara penghasil singkong terbesar kelima di dunia. Meski potensinya besar, para petani menghadapi tantangan berat berupa ketidakpastian harga, biaya produksi tinggi, dan ketiadaan subsidi pupuk. Ketergantungan pada tengkulak yang sering memberi harga tidak adil semakin menekan. Namun di balik itu semua, singkong tetap menjadi harapan mereka untuk bertahan dan menjaga kehidupan keluarga. Salah satu keluarga yang masih menggantungkan harapan dan tumpuan hidup dari hasil singkong adalah keluarga Pak Rohmat. Petani berusia 60 tahun ini telah membudidayakan singkong sejak masa remajanya, menjadikannya saksi perjalanan panjang sebagai tulang punggung keluarganya melalui hasil bumi yang sederhana namun penuh makna. Kalau Bapak petani singkong itu sejak remaja, cuman keluhannya petani singkong itu satu dari pemupukan itu memang pupuknya agak langka. Cuman yang kedua kalinya itu pas kita tanam itu jualnya murah begitu. Jadi tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga kita gitu. Jadi ya sambil kerja yang lain. Kalau untuk nanam singkong khusus ya nggak bisa, nggak cukup gitu. Ya kalau saat ini memang nggak stabil sih. Kemarin itu harga headnya katanya 1.000, cuman sampai sekarang pas kita jual itu harga cuman tinggal bersih 700, mana akan mencukupi untuk keluarga. Jadi intinya kurang, dari modal aja pas-pasan. Kalau menurut Bapak, harga singkong kalau ditawarin tengkulak itu sangat rendah. Kita bingung karena apa? Singkong itu kalau nggak dicabut, kalau umurnya udah pas, itu bisa busuk gitu. Jadi kalau mau nggak mau ya tetap dicabut harga berapapun. Kalau untuk biaya produksi pertanian kayak pupuk, kayak obat rumput itu belakangan ini sangat tajam meningkat karena pupuk naik, obat rumput naik. Jadi kita karena duitnya cuma sedikit, hasilnya sedikit, jadi bagi-bagi itu beli pupuknya ya sedikit-sedikit berlahan. Obat rumputnya juga secukupnya aja, nggak bisa kita nyetok obat rumput, pupuk kan nggak ini, cuman secukupnya aja. Nanti kita kalau ini beli lagi sekurangnya gitu, karena kalau petani sekaligus kita beli semua, nanti yang lain kebutuhan lain tetap kurang gitu kan, untuk kebutuhan lain. Begini ya, kalau harapan Bapak petani singkong maupun petani yang lain, yang utama Bapak petani singkong, harapannya begini, jadi sekarang tuh beli pupuk itu kalau nggak berkelompok itu memang nggak bisa. Cuman pas waktu kita mau pupuk kadang nggak ada. Jadi harapan Bapak itu pupuk itu selalu ada, siap mau pupuk ada di kios atau di toko-toko pertanian. Maksudnya kan gitu. Jadi nggak terlalu kalau pas kita pupuknya nggak ada, tanaman kan kurang bagus juga. Selanjutnya ini bulan sekian poya pupuk, berapa bulan sekali pupuk, tuh pas langka, pas nggak ada, itu memang tanaman kurang maksimal hasilnya. Biasanya 1 hektar 40 ton, keluarnya paling 30 ton karena pupuknya juga langka. Misalkan pas pupuk nggak ada,
pas ada pupuk udah kemarau, mau mupuknya gimana? Jadi nggak diresap dengan tanaman singkong. Kalau pas mupuk kita kemarau, seharusnya kalau mupuk singkong itu pas musim penghujan mupuk, jadi dimakan dengan tanaman singkong pupuk itu. Jadi hasilnya memuaskan. Keinginan petani itu singkong itu kalau bisa itu minimal 60 ton per hektar, harapannya begitu. Jadi biar cukup untuk kelanjutannya untuk menanam lagi kebutuhan rumah tangga kan begitu. Harapannya cuma begitu. Harapan Bapak dan harapan semua petani singkong, harapannya pada pemerintah, saya minta jangan sampai dihilangkan subsidi pupuk, dan harapannya kalau beli pupuk dimudahkan beli pupuknya. Yang subsidi itu kan cuma NPK Poskas sama Urea, itu yang subsidi. Yang lainnya kayaknya sama SP36 itu subsidi emang. Jadi pakainya petani singkong tuh pakai subsidi, karena kalau nggak pakai subsidi karena harganya terlalu agak kurang bagus, jadi mintanya ya jangan dihilangkan subsidinya pupuk. Jadi setiap tahun kami orang yang petani singkong itu pakai subsidi semua. Kalau petani singkong itu hanya terbatas harganya, jadi nggak melambung gitu. Jadi permintaan petani itu kalau bisa itu harga singkong dikasih head gitu. Jadi tahu mau jual singkong, tanam singkong sekian, headnya sekian. Jadi keuntungan dari singkong itu jadi tahu, jadi bisa mencukupi untuk rumah tangga dan lain-lainnya begitu kan, untuk mencukupi segalanya, untuk buka lahan lagi, tanam singkong lagi. Apa yang diinginkan petani singkong bisa tercapai, yang keinginan petani singkong. Pesan Bapak atau pesan petani semua untuk ketekunan untuk masa depan petani, satu harus sabar menunggu, sabar menanti penghasilan, karena kalau petani itu hasilnya cuma setahun sekali, kalau dihitung-hitung itu setahun sekali. Adapun setahun 2 kali itu karena kurang umur juga udah dicabut singkong, jadi nggak maksimal. Minimal itu dari bulan 10 ke bulan 10 baru cabut. Ada juga yang 6 bulan dicabut, itu kurang memuaskan. Misalkan tuh per batang anggaran 4 kilo itu paling jadi 2 kilo. Jadi kan kurang puas hasilnya. Jadi harapannya pesan sama generasi muda yang melanjutkan petani, kalau petani itu sebenarnya mulia hasilnya, tidak tergesa-gesa, harus sabar. Nggak tiap bulan kita menerima duit terima gaji, enggak. Itu setahun sekali. Kalau sabar ya jadi petani, kalau nggak sabar ya intinya jadi pegawai negeri gitu. Jadi sebulan sekali, kalau petani setahun sekali intinya. Karena kita nanam bulan 10, cabutnya nanti bulan 10 atau bulan 11, itu kan udah lebih 1 tahun. Tapi kan hasilnya puas gitu. Biasanya 4 kilo, biasanya 2 kilo jadi 4 kilo atau 5 kilo, jadi per batang. Jadi kita hitung-hitung, pesan sama generasi muda yang meneruskan jenjang pertanian, harusnya kalau mau jadi petani singkong, lahannya harus dibagusin dulu, seenggak-enggaknya dirotari apa dihaluskan dulu. Nanti penanaman itu kalau udah jatuh musim penghujan, minimal bulan 10 atau bulan 11. Jadi nanamnya yang bagus. Kalau petani singkong daerah-daerahan, daerah sini itu jarang. Kalau daerah Kota Bumi itu agak kerep gitu. Jadi lihat kondisi tanah. Kalau tanah masih subur, kalau kerep nggak ada buahnya, jarang. Kalau tanah udah ini ya kerep gitu. Itu hasilnya pun setahun sekali.
Jadi harus sabar menunggu, jangan tergesa-gesa gitu. Jadi hasilnya kita bisa dibagi. Itu pesan petani sama generasi muda yang akan datang. Itu aja. Di bawah langit senja yang membara, langkahmu berat di atas tanah penuh cerita. Setiap peluh yang jatuh ke bumi, ada harapan yang tumbuh di hati. Oh, bantalah saksi perjuangan jiwa, setiap tetes keringat doa untuk masa depan. Walau hidup mengguncang, mimpi tetap terjaga. Di atas ladang ini asa terus menyala. Harga yang tak pasti, beban yang menghantui, namun tanganmu tak pernah berhenti. Keteguhanmu ajarkan arti hidup ini, menanam harapan meski dalam sunyi. Oh, bantalah saksi perjuangan jiwa, setiap tetes keringat doa untuk masa depan. Walau hidup mengguncang, mimpi tetap terjaga. Di atas ladang ini asa terus